Terima kasih Mas Nurul. Selamat sore, selamat petang kepada Anda semua, peserta kelas Rabu. Kita sudah membicarakan beberapa filsuf sebelum ini, dipilih secara bebas oleh Circles, tapi meskipun dipilih secara bebas, ternyata ada kaitan satu sama lain. Ya. Jadi ada Soren Kierkegaard, itu terkait juga dengan Heidegger. Kierkegaard sedikit banyak juga terkait dengan Bultmann. Bultmann terkait dengan Heidegger, meskipun Heidegger membicarakan tentang kematian kemarin. Lalu Heidegger ini juga erat hubungannya dengan Gadamer. Meskipun berkaitan satu sama lain, topik dan problem yang mereka bahas itu berbeda-beda. Dan dalam pembahasan yang berbeda-beda itu juga bagi kita, orang-orang yang sedang belajar filsafat, itu akan sedikit banyak menolong untuk merenungkan dan juga menyadari kehidupan kita. Ambil contoh tentang otentisitas ya di dalam filsafat Kierkegaard itu tentu sangat berguna untuk kita supaya kita bersikap otentik dan tidak ikut-ikutan karena kebebasan terdapat pada sikap otentik kita. Pada Bultmann kita juga sudah melihat manfaat yang cukup besar untuk bersikap rasional juga terhadap teks-teks kitab suci, meskipun banyak hal yang juga tidak bisa seluruhnya dirasionalkan. Ateisme dari Feuerbach sebegitu radikal menolak keberadaan Tuhan, tapi toh berguna juga untuk bersikap kritis terhadap penggunaan-penggunaan yang tidak sewajarnya dari agama ya, oleh pemimpin pada umumnya. Nah, pembicaraan kita yang lalu adalah tentang kematian ya, nggak nyambung dengan hari ini. Harusnya kalau setelah kematian ya kebangkitan atau mungkin kelahiran atau bagaimana ya. Jadi dari segi tema tidak nyambung dengan hari ini. Hari ini kita berbicara seperti ketika kita membicarakan Rudolf Bultmann mengenai teks ya. Tekstus itu adalah anyaman, dan anyaman ini misalnya kalau Anda lihat dalam anyaman tikar gitu kan, atau anyaman kain misalnya, kain itu kan disebut tekstil ya. Teks ini adalah anyaman seperti kain. Nah, yang dianyam di situ apa gitu kan? Yang dianyam adalah simbol, atau sebetulnya teks itu adalah struktur simbol gitu kan. Nah, simbol yang dimaksud adalah simbol-simbol bermakna. Nah, termasuk di dalam simbol bermakna adalah bahasa, termasuk juga gambar, termasuk juga gerak-gerik, ya, tindakan, perilaku, ya, termasuk juga institusi-institusi sosial di dalam masyarakat, lembaga, termasuk negara, itu juga struktur-struktur simbol. Manusia adalah makhluk yang berkontak satu sama lain melalui simbol, ya, melalui simbol. Bisa bahasa, bisa ekspresi, dan seterusnya. Nah, bidang di dalam filsafat yang fokus pada persoalan mengungkap makna dari simbol-simbol yang bermakna ini adalah hermeneutik, atau karena orang Indonesia seperti orang Italia ya, tidak enak kalau menyebut hermeneutik lalu harus ditambah A, hermeneutika gitu kan. Tapi kalau politik dia tidak mau politika, tapi politik. Nah, kalau saya lebih condong konsisten aja lah politik ya, lalu hermeneutik gitu ya, hermeneutik.
Nah, hermeneutik adalah yang kita bahas hari ini. Saudara-saudara, mungkin di antara Anda sudah ada yang tahu tentang hermeneutik, tapi juga mungkin 70% baru pernah mendengar kata hermeneutik. Hermeneutik ini asal katanya dari nama dewa Yunani, itu Hermes. Ya, Hermes juga menjadi merek dari tas ya toh. Nah, dewa Hermes itu adalah dewa yang mempunyai tugas untuk menyampaikan firman dari dewa-dewa Olympus kepada manusia. Karena bahasa dewa itu tidak bisa dimengerti oleh manusia, maka Hermes bertugas untuk menerjemahkan. Nah, maka dari itu, aktivitas dari Hermes itu disebutkan interpretasi, dan interpretasi sudah mulai terjadi ketika kita menerjemahkan. Membawa sesuatu dari gelap ke terang, gitu kan? Yaitu terang karena kita memahami maknanya. Nah, dari nama dewa inilah kata hermeneutik muncul. Meski demikian, apa yang disebut hermeneutik adalah sebuah kegiatan yang sudah tua usianya. Itu berasal dari kegiatan tafsir kitab suci sebetulnya di dalam agama-agama. Khususnya dalam tradisi Yudeo-Kristiani, tafsir Taurat, lalu tafsir Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama di dalam kekristenan. Di dalam tradisi Islam disebut ilmu tafsir, gitu kan? Itu juga ada penafsir juga. Hanya di dalam tradisi Yudeo-Kristiani banyak simbol-simbol yang harus dipecahkan dan harus diartikan, maka menjadi kesibukan tersendiri. Nah, saudara-saudara, boleh dikatakan perbedaan tafsir di dalam agama itu juga akan menyebabkan perubahan praktek-praktek di dalam agama-agama itu. Kekristenan muncul karena perbedaan tafsir terhadap Yudaisme. Begitu juga Protestan muncul karena perbedaan tafsir terhadap kitab suci yang sama. Lalu di dalam gereja-gereja Protestan terjadi pluralisasi tafsir, sehingga juga terjadi pluralisasi aliran-aliran dan gereja-gereja di dalam Protestantisme, begitu kan? Nah, jadi tafsir itu sangat penting untuk kehidupan sosial yang memungkinkan kita bisa saling paham satu sama lain. Nah, baru di abad ke-18, seorang yang bernama Friedrich Schleiermacher itu melepaskan aktivitas hermeneutik dari tafsir kitab suci. Meskipun Schleiermacher tidak menyingkirkan tafsir kitab suci sebagai sebuah bidang yang digumuli oleh hermeneutik, namun dia berhasil melepaskan sungguh-sungguh hermeneutik dari kegiatan tafsir kitab suci menjadi hermeneutik umum. Berarti hermeneutik bisa dipakai di dalam ilmu hukum, di dalam sastra, seni, dan seterusnya. Maka Friedrich Schleiermacher disebut sebagai Bapak Hermeneutik. Nah, saudara-saudara sekalian, orang yang akan kita bahas pada petang hari ini, orang besar dalam tradisi hermeneutik, khususnya hermeneutik Jerman, dan secara umum ya hermeneutik pada umumnya. Namanya cukup dikenal bagi mereka yang belajar ilmu-ilmu sosial, politik, lalu kadang-kadang mempelajari sastra, teologi pada khususnya, dan filsafat ya, itu kenal betul dengan tokoh yang akan kita bahas pada sore hari ini, yaitu
Hans Georg Gadamer. Hans Georg Gadamer ini tokoh yang sangat simpatik, dianugerahi usia panjang ya, saya kira 102 tahun kalau nggak keliru. Waktu saya ada di Jerman, usianya 99, lalu saya masih mengalami dia berusia 1 abad, masih mengajar, masih ada mahasiswa-mahasiswa yang datang padanya, termasuk orang yang staminanya kuat ya, 1 abad. Lalu setelah itu 2 tahun kemudian yang meninggal. Nah, kita akan membahas pemikiran dia. Nah, saya sudah menyiapkan slide. Ya, coba. Oke, saya kira Anda bisa melihat semua. Oke, saudara-saudara, topik kita pada sore hari ini adalah apakah kebenaran itu historis? Tentu saja kalau kita membahas Gadamer, kita bisa mentematisasi bermacam-macam ya. Gadamer itu ahli dalam Plato, ahli di dalam persoalan seni, persoalan sastraan juga ya, lalu ilmu-ilmu sosial pada umumnya. Tapi pada sore hari ini kita fokus pada persoalan kebenaran. Apakah kebenaran itu historis? Tentu saja topik ini membutuhkan klarifikasi nanti ya. Apa yang dimaksud dengan kebenaran itu historis ya? Kita akan seperti biasa duduk masalahnya kita rumuskan dulu, lalu berkenalan dengan sosok Gadamer, lalu kita mulai masuk ke dalam pembahasannya. Kita mulai, tadi sudah disinggung oleh Mas Nurul soal pencerahan ya, nanti romantik, kesepahaman, historisme, rehabilitasi prasangka, otoritas tradisi, lalu konsep yang sangat terkenal dari hermeneutik Gadamer itu Wirkung Geschichte dan fusi horizon-horizon. Lalu saya juga tidak lupa akan menyertakan sebuah topik tentang pengalaman hermeneutis dan Bildung. Saya harap dengan pokok-pokok bahasan ini Anda semua mendapatkan gambaran yang cukup dalam, tapi juga sifatnya pokok-pokok yang sangat penting untuk mengenal Gadamer. Kalau mau mempelajari lebih jauh, bisa masuk di dalam detail gitu ya. Nah ini kita buka saja nanti sebagai persoalan yang utama. Nanti di akhir pemaparan saya akan memberikan kritik untuk membuka diskusi dengan Anda. Baik, saudara-saudara sekalian, mari kita mulai dulu dengan anggapan yang lazim tentang kebenaran. Kalau orang bicara tentang kebenaran, ya, itu orang bisa ngotot ya. Buktinya apa? Pengadilan. Di pengadilan itu luar biasa. Orang bisa karena hutang Rp50.000 saja, kalau itu persoalan kebenaran, dia bisa menghabiskan waktu cukup banyak untuk berdebat di ruang pengadilan. Karena kebenaran itu serius, kebenaran itu bukan game of mind, kebenaran itu menyangkut sikap hidup, dan itu yang dicari di dalam hidup ini. Begitu loh. Nah, kalau kita bicara tentang kebenaran, seringkali pemahaman umum ya, pertama, kebenaran itu pastilah sesuatu yang objektif. Yang dimaksud tidak berubah-ubah menurut perspektif seseorang. Jadi tidak tergantung pada subjektivitas. Apalagi di era COVID seperti sekarang, misalnya, apakah ivermectin ini berguna untuk mengatasi perkembangan virus itu? Oh, tergantung.
dokter saya mengatakan iya, tapi dokter dia tidak mengatakan iya, malah berbahaya. Oh, kalau begitu tergantung satu sama lain. Itu bukan kebenaran. Kebenaran harus objektif. Yang kedua, kebenaran itu universal ya. Itu juga anggapan lazim semacam itu. Tidak tergantung pada tempat, ya. Tidak tergantung apakah SARS-CoV-2 itu disebut SARS-CoV-2 dan virus itu hanya ada di Indonesia. Nanti kalau di luar negeri berbeda. Jadi hukum gravitasi apakah hanya berlaku di Inggris? Jadi universal. Permanen, tidak berubah-ubah. Kebenaran yang berubah-ubah tidak benar. Jadi kebenaran ya harusnya permanen ya, tidak berubah-ubah. Menurut anggapan lazim. Lalu kalau bisa juga perennial, tidak tergantung zaman. Nah, saudara-saudara, bagaimana nih anggapan lazim ini? Ini asalnya dari mana ini? Apakah dari sains? Dari seni? Sastra? Atau sebetulnya dari agama? Saya curiga dari agama ini. Sedikit banyak peranan sains juga begitu ya. Sains lumayan lah, sains juga mempunyai klaim tentang objektivitas begitu ya. Cuma sains itu siap mengubah diri. Tapi kalau agama itu agak susah gitu. Kalau udah merasa benar kayaknya mati demi agama juga oke gitu ya. Jadi kayaknya anggapan lazim ini dari agama. Nah, maka dari itu kita perlu membuka diri dalam pembahasan filosofis ini untuk sedikit banyak ya melihat bagaimana realitas kebenaran yang dialami oleh manusia. Gitu. Manusia sebagai manusia, gitu. Bukan manusia sebagai penganut agama tertentu. Gitu. Ini penting ini. Kalau manusia sebagai manusia itu pasti bukan umat agama tertentu, tapi manusia yang mempunyai akal budi, manusia yang rapuh ya, manusia yang terbatas ini, manusia yang juga meskipun terbatas mempunyai keterbukaan terhadap dunia. Nah, mari kita lihat dengan mata kita dan bacaan-bacaan kita bahwa ternyata lewat pengamatan empiris ya, ya kebenaran itu juga berubah loh. Dulu ada perbudakan dan itu dianggap benar. Dulu dianggap benar. Bahkan Thomas Aquinas dan Aristoteles ya mengatakan bahwa budak itu mempunyai jiwa separuh ya. Maaf, tidak mempunyai jiwa, dia alat ya, alat. Kalau perempuan ya separuh lah gitu. Lalu Thomas Aquinas meneruskan Aristoteles untuk mengatakan semacam itu. Jadi perbudakan dibenarkan pada masa itu. Juga mari kita lihat yang lain, misalnya pandangan tentang yang ilahi itu sendiri mengalami perubahan loh. Dulu dewa-dewa ya, ada perubahan. Lalu tentang kemanusiaan ya, itu juga berubah. Pandangan-pandangan yang humanis muncul di dalam sejarah. Nah, jadi sejarah sendiri menunjukkan adanya perubahan dalam pandangan mengenai kebenaran. Nah, kalau kita bicara mengenai kebenaran, maka apakah pertanyaan tentang kebenaran itu historis itu kita kaitkan dengan temporalitas sebetulnya. Misalnya kebenaran itu juga bisa bersifat ahistoris ya. Misalnya di dalam sains misalnya. DNA, Higgs boson gitu ya. Lalu gravitasi itu berada di luar sana, tidak terpengaruh subjektivitas pengamat. Dan juga seringkali dipandang tidak terpengaruh oleh waktu gitu ya.
Lalu juga ada yang disebut kebenaran suprahistoris, misalnya wahyu. Itu juga melampaui kontingensi sejarah, ada campur tangan ilahi dalam wahyu, inisiatif dari Tuhan untuk memperkenalkan diri. Al-Quran misalnya, peristiwa turunnya Al-Quran itu menunjukkan bahwa yang kudus, yang ilahi itu sendiri menyingkapkan diri kepada manusia. Semacam itu ya. Moses di dalam pengalaman semak berduri yang terbakar itu juga, itu bukan inisiatif Moses. Teofani adalah inisiatif dari yang kudus untuk menyingkapkan diri kepada manusia. Dan itu penyingkapan diri yang bersifat suprahistoris, karena yang ilahi itu ada di luar sejarah, sejarah manusia, masuk di dalam sejarah dan terlibat dalam sejarah. Nah, lalu disebut kebenaran historis. Itu hermeneutik ya. Misalnya kebenaran peristiwa-peristiwa sosial itu berubah lewat waktu dari sudut pandang penulis. Nah, pembedaan tiga konsep ini sangat penting yang disampaikan oleh filsuf abad 19, Friedrich Nietzsche. Ini filsuf yang terkenal mengumumkan tentang kematian Allah gitu ya. Seorang ateis dan musuh nomor wahid kekristenan. Ya, dia bicara mengenai tiga konsep, yaitu geschichtlich, ungeschichtlich, übergeschichtlich. Geschichtlich itu adalah historical atau historis, lalu ungeschichtlich itu adalah unhistorical atau tidak historis. Nah, yang menarik adalah übergeschichtlich, ya, itu transhistoris, transhistorical. Nietzsche itu mengatakan bahwa ya bersikap historis itu baik karena kita manusia. Kita sulit untuk menemukan makna kalau kita bersikap ahistoris. Tapi lebih baik daripada bersikap historis adalah transhistoris. Mengapa? Karena kita akan terpenjara oleh sejarah, ditawan oleh sejarah. Maka kita harus bisa menginterpretasi sejarah. Nah, kita kan Indonesia juga punya sejarah gelap di masa lalu, yaitu G30S. Nah, itu nggak pernah selesai. Kita menjadi tawanan sejarah. Nah, sejarah tidak maju-maju, hanya membicarakan hal itu. Jerman juga mempunyai hal itu dengan Hitler ya. Bersikap historis adalah bersikap selalu mengingat-ingat masa lalu. Padahal yang penting adalah melampauinya, gitu ya. Nah, saudara-saudara, übergeschichtlich ini adalah sikap hermeneutis yang akan kita bahas pada petang hari ini. Mari kita mencoba untuk mengilustrasikan sebentar topik kita dan duduk masalah kita. Saudara-saudara, ini terutama gambar yang tengah, ini adalah Hitler ya. Dan ini seseorang yang saya ambil begitu saja, anggap aja cucu Hitler. Cucu Hitler. Nah, kalau cucu Hitler itu dan dewasa ini tersedia mesin waktu, kemudian dia bisa naik mesin waktu dan hidup di zaman Hitler tahun 1933 sampai 1945. Lalu dia membunuh Hitler. Pertanyaannya sekarang, si cucu Hitler ini anak siapa lalu? Gitu kan? Kalau dibunuh oleh seorang yang adalah cucunya, tapi berkelana lewat mesin waktu. Nah, karena cucu,
Kalau dia dibunuh, nah pasti Hitler tidak punya anak yang menghasilkan cucu ini, gitu kan? Jadi ini sulit itu. Kalau ada mesin waktu, mestinya tatanan sejarah juga berubah total, tatanan waktu juga berubah total, bahkan tatanan masa depan juga berubah total, gitu. Nah, sekarang kita lihat ini ya, Super Semar di Indonesia. Ini cerita yang sering diceritakan. Apa yang sesungguhnya terjadi dengan Super Semar sampai hari ini masih gelap. Interpretasi-interpretasi bermunculan. Nah, kalau ada mesin waktu, apakah kita bisa melihat apa yang sesungguhnya terjadi di saat itu? Saudara-saudara, kalau Anda seorang futuris, seorang yang antusias dengan teknologi seperti Yuval Noah Harari, yang bahkan kematian bisa diatasi, dan bukan seorang dari aliran hermeneutik yang lebih realistis dengan kondisi keterbatasan manusia yang mewaktu, Anda pasti yakin bahwa kalau kembali ke tahun 65 saat Super Semar terjadi ya, atau 66 gitu ya. Wah, akan melihat kenyataan itu apa adanya. Itu tidak akan terjadi menurut hermeneutik ya. Karena kita makhluk yang mewaktu. Nah, sejarah itu sendiri adalah sebuah konsep yang paradoksal. Mengapa? Kita dari masa kini itu merumuskan sesuatu dari masa silam dengan horizon kita yang ada di masa kini. Seakan-akan waktu itu berhenti. Padahal waktu terus bergerak. Coba, peristiwa Super Semar sudah lewat. Waktu udah jalan. Nah, sejarawan dari masa kini mencoba menangkap peristiwa di masa lalu itu. Ya nggak kena. Karena sejarawan itu hidup di masa kini. Jadi tidak bisa menangkap peristiwa di masa lalu apa adanya. Tanpa noda atau kontaminasi dari kepentingan-kepentingan dan minat-minat dari masa kini. Begitu. Maka sejarah adalah sebuah konsep paradoksal. Kenapa paradoksal? Begini, seolah-olah ada yang namanya masa lalu, dan masa lalu itu bisa didekati secara objektif sebagai sejarah. Tapi kalau kita berpegang pada tesis bahwa waktu terus bergerak, ya tidak ada sejarah itu. Atau mungkin lebih umum lagi adalah sejarah terus bergerak gitu ya. Kalau kita sebut waktu itu adalah sejarah. Nah, oke. Nah, terhadap Super Semar ini ada 3 filsuf yang bisa memberikan sudut pandangnya, yaitu 3 filsuf dari tradisi hermeneutik semuanya, Dilthey, Heidegger, dan Gadamer. Dilthey akan bisa mengatakan begini, ya kita bisa mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi. Mirip seperti para sejarawan, ya bisa. Kalau Heidegger akan mengatakan yang berbeda, saudara-saudara. Menurut dia, pengetahuan tentang sejarah itu bukan kebenaran sebagai keseluruhan yang justru mengkondisikannya. Jadi, ya, sejarah itu terkondisi sehingga kita tidak bisa mengetahui objektivitasnya. Gadamer akan mengatakan yang lain. Mustahil tahu apa yang sesungguhnya terjadi karena kita ada di masa kini.
Nah, dengan Gadamer inilah kita sekarang sedang berurusan pada petang hari ini. Ya. Maka pertanyaan kita sebagai duduk masalah adalah, apakah kebenaran itu terkait waktu, zaman? Lalu jika iya, mengapa kebenaran yang berubah lewat waktu itu benar atau masih benar gitu kan? Ini duduk masalah kita. Atau mungkin kalau mau dipersiskan gini, bukan bahwa kebenaran itu hasil pengetahuan historis, misalnya dalam filsafat itu orang seperti Hegel dan Marx ya, oh pengetahuan historis, jadi ya ada masa lalu, masa kini, masa depan, dan pengetahuan tentang masa lalu itu fakta, dan itu terpola, ada polanya. Jadi kita bisa belajar dari sejarah. Nah, karena ada polanya, lalu kita bisa memprediksi masa depan. Nah, misalnya Anda bisnis, pernah ketemu dengan mitra bisnis dengan tipe tertentu, ya. Misalnya orang ini berasal dari luar Jawa, orang ini bisnisnya adalah kelontong, lalu gerak-geriknya Anda kenali, dia menipu Anda. Di kemudian hari, karena Anda belajar dari sejarah, ketemu dengan orang serupa, Anda bisa mengantisipasi. Ini yang saya maksud bahwa itu adalah pengetahuan historis. Bukan dalam arti itu, ya, yang disebut sebagai kebenaran itu terkait waktu, bukan, ya. Karena Hegel dan Marx itu bisa dimasukkan di dalam historisme yang ditolak oleh Gadamer, Nah, dari historisme ini ada pandangan bahwa barang siapa tidak belajar dari sejarah dikutuk untuk mengulanginya, gitu ya. Fakta menunjukkan bahwa banyak kejadian di masa lalu yang buruk itu diulangi lagi. Jadi agaknya manusia juga bukan saja tidak belajar dari sejarah ya, tapi tidak peduli dengan sejarah. Dan mungkin saja sebetulnya setiap momen dari waktu itu dilibati secara berbeda dari generasi ke generasi gitu. Nah, jadi bukan dalam pengertian historisme ini, melainkan bahwa kebenaran itu mewaktu. Nah, kata mewaktu ini asing ya, kedengaran seperti bahasa dari Triarkara ya, membelum, mau, waktu, dan seterusnya gitu ya. Tapi ini saya terjemahkan dari kata Jerman, zeitlich. Bukan Zeit, kalau Zeit itu waktu, tapi zeitlich itu bersifat waktu. Sebetulnya kalau mau waktu, kalau mau aslinya Jerman adalah Zeitigen, tapi jarang dipakai. Zeitigen itu artinya memetik sebetulnya. Tapi zeitlich, bersifat temporal, gitu ya, mewaktu. Nah, kebenaran itu mewaktu. Kalau saya katakan temporal, nanti disalahpahami sebagai sementara. Nah, jangan. Ini bukan soal kesementaraan, tapi soal terkait dengan dimensi waktu. Nah, maka kebenaran itu juga berciri peristiwa, berciri peristiwa. Yaitu kita bukan tuan atas kebenaran, melainkan kita ada di dalamnya. Kalau kita tuan atas kebenaran berarti kita mencoba untuk bisa merekayasa kebenaran, ya, bisa mengkonstruksi kebenaran. Oh, tidak, kita tidak ada dalam posisi semacam itu. Nah, saudara-saudara, saya termasuk orang yang suka mempelajari Gadamer, ya. Orang yang sangat simpatik, tulisan-tulisannya maupun posisi-posisinya juga sangat menarik. Dia lahir di kota Marburg, kota kecil, 11 Februari tahun 1900.
ayahnya itu bukan dari ilmu-ilmu sosial. Ayahnya ini saintis ya, ilmuwan alam, kimia. Nah, dan berharap bahwa Gadamer menjadi ahli kimia, menjadi saintis. Gadamer nggak mau. Ayahnya ini sering menghina ya, para profesor ilmu-ilmu humaniora dan ilmu sosial, termasuk filsafat itu. Sebagai quatch profesor, itu kalau mau diterjemahkan profesor gosip. Jangan ditiru ya, istilah yang nggak bagus ya. Nanti menghina diri sendiri. Profesor gosip, jadi kita hanya gosip-gosip aja. Itu biasa orang-orang dari ilmu-ilmu alam itu ada kepongahannya juga ya. Wah ini baru ilmu, kalau yang lain-lain itu kan berubah-ubah. Gosip aja. Ini kayak Plato ya. Leluhurnya adalah Plato. Doxa dan episteme. Mereka adalah pemegang episteme, tapi quatch profesoran itu doxa gitu ya. Itu bukan pengetahuan sejati. Nah, keluarganya itu penganut agama akal budi sebetulnya. Ya oke lah, nggak ada lah ritualnya, nggak ada. Itu hanya nama aja untuk menjelaskan bahwa mereka bersikap sekuler gitu ya. Bersikap sekuler. Nah, studi filsafat di Marburg, Breslau, dekat dengan neokansianisme. Nggak, saya tidak banyak membahas hal ini. Orang yang dekat dengan Heidegger ya, orang yang sangat dekat, pernah ditolong Heidegger juga dalam hal finansial, mahasiswanya. Ya, bukunya yang terkenal itu adalah Wahrheit und Methode. Wahrheit und Methode. Truth and Method, kebenaran dan metode. Buku tebal, dan juga disertasinya Das Wesen des Lust in den Platonischen Dialogen. Hakikat dari hasrat di dalam dialog-dialog Plato. Menarik, dia ahli Plato, betul-betul ahli Plato. Ya, banyak teman diskusi dari Gadamer ini pernah berdebat dengan Habermas, dan untuk itu Habermas juga menghasilkan sebuah buku Zur Logik der Sozialwissenschaften, ya, untuk menanggapi Gadamer. Waktu itu Habermas masih muda, ya. Nah, lalu juga pernah ketemu dengan Derrida, ya, masih membimbing mahasiswa, masih memberi seminar. Seperti inilah situasi kalau di Jerman dengan cendekiawan. Ya, baik, baik, saudara. Nah, ini perkenalan sebentar ya, semacam tagline untuk mencicipi bagaimana gagasan-gagasan utama dia ya. Bagi Gadamer, kebenaran itu mengendap di dalam teks sebagai makna. Lalu makna dibebaskan dari teks lewat hermeneutik, gitu kan? Jadi menurut Gadamer, hermeneutik itu bukan metode, bukan, melainkan peristiwa memahami atau pengalaman memahami, gitu ya. Maka hermeneutik dia kan bukan hermeneutik metodologis, bukan metode hermeneutik seperti Dilthey, melainkan hermeneutik filosofis. Karena segala sesuatu bisa didekati secara hermeneutis menurut dia. Saya masih ingat mahasiswa saya setelah mendengarkan Gadamer, minggu berikutnya memberikan kesaksian gitu ya. Wah, Pak, sejak diajar tentang Gadamer, kalau naik bis ada pengamen, lalu pengamen ada yang memberi puisi, ada yang bercerita, ada yang bernyanyi. Kalau dulu saya anggap angin semua itu, Pak. Sejak belajar Gadamer, waduh, saya memperhatikan itu teksnya yang dia kemukakan, raut mukanya,
keseluruhan posturnya, kehadiran dia dalam bus, situasi dalam bus, lalu seluruhnya mempunyai makna apa untuk saya pada hari itu? Nah, mahasiswa saya itu dengan hermeneutik itu waktu-waktu dengan naik bus itu menjadi produktif ya, menjadi dilihat sebagai pembacaan dari teks, peristiwa memahami gitu ya. Jadi belajar filsafat ternyata bisa mengusir kejemuan. Jadi artinya hermeneutik itu bukan metode tafsir, melainkan sikap manusia terhadap dunia sebagai tekstualitas. Ingat tadi kata teks di awal sesi ini saya katakan sebagai gemalin atau jejaring makna atau struktur-struktur simbol. Realitas itu sebetulnya bersifat tekstual karena bisa dipahami oleh manusia. Anda tidak bisa membersihkan realitas dari makna. Kalau Anda mau diet makna, Anda harus memakai makna untuk diet makna itu. Saya mau berhenti memaknai, maka Anda harus bisa memaknai dulu, sikap berhenti memaknai, dan diamnya Anda terhadap makna adalah sebuah makna juga. Manusia adalah makhluk yang terjebak di dalam jejaring makna seperti laba-laba, itu kata Clifford Geertz, dan itu benar. Sulit kita lepas dari makna dan pemaknaan. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat perbandingan sedikit. Schleiermacher dan Dilthey itu memahami sebagai seni dan metode, Gadamer memahami sebagai kemampuan universal manusia. Bahkan menurut Gadamer, metode itu kerap membatasi dan menyempitkan pengalaman memahami. Jadi dia lepaskan metode itu. Nah, maka hermeneutik filosofis. Bagaimana hubungan antara Heidegger dengan Gadamer? Nah, ini yang perlu kita dalami sedikit banyak. Saudara-saudara, minggu yang lalu kita sudah membahas Heidegger dalam kaitan dengan kematian. Dan kita sudah sempat menyinggung dan membicarakan tentang Verstehen atau understanding, memahami, di mana kita mendiskusikan saat itu bahwa mitos dan agama itu adalah bagian dari memahami tentang keterlemparan. Nah, Heidegger sebetulnya juga seorang tokoh di dalam hermeneutik, memahami sebagai faktisitas eksistensial. Yang dimaksud adalah manusia yang terlempar di dunia ini terbuka terhadap dunia. Dan keterbukaan itu tampak dalam Verstehen atau memahami. Memahami ini bukan dalam pengertian kognitif atau reflektif atau verbal, understanding atau Verstehen dalam pengertian Heideggerian itu sifatnya lebensweltlich atau ada dalam dunia kehidupan yang spontan dan prareflektif. Adalah disposisi manusia yang terbuka terhadap dunia, sifatnya prakognitif, praverbal, prareflektif. Maka dari itu, memahami adalah bersifat preposisional. Jadi sifatnya adalah mengandaikan, mendasari segala bentuk pemahaman setelahnya. Maka kita sebut sebagai prastruktur memahami atau singkatnya pra-pemahaman atau pre-understanding. Pre-understanding begitu ya dalam bahasa Inggris, pre-understanding. Jadi sebelum kita memahami sesuatu, kita sudah mempunyai sebuah pra-pemahaman tertentu gitu ya. Nah, ini perlu ditegaskan di sini untuk bisa memahami Gadamer, yaitu konsep pre-understanding. Ya. Saya beri contoh supaya bisa mengendap dalam kepala kita. Waktu saya di Indonesia, mau berangkat studi Jerman, saya kursus bahasa Jerman. Ya, itu tidak bisa cepat itu.
Jadi tidak fasih-fasih, karena tidak hidup di dalam dunia kehidupan Jerman. Kalau belanja masih berbahasa Indonesia, untuk survival masih bahasa Indonesia. Hanya kalau kursus di Goethe Institute waktu itu ya mencoba-coba bahasa Jerman. Ya. Tapi begitu terlempar ke München, itu terlempar, geworfenheit. Terlempar yang dikehendaki tentu. Mau tidak mau harus survive dengan bahasa Jerman. Untuk belanja orang nggak ngerti dengan bahasa Inggris ya. Memang orang Jerman tidak fanatik seperti orang Prancis. Kalau Prancis betul-betul nggak mau itu bahasa Inggris. Kalau Jerman masih mau, cuma mereka lebih respect kalau kita bisa bahasa Jerman dan melayani dengan lebih baik kalau kita bisa bahasa Jerman. Karena sehari-hari saya kontak dan seterusnya, lalu suasananya juga mendukung itu semua. Radio, TV, poster-poster, plakat-plakat, kuliah-kuliah semua dalam bahasa Jerman. Saya hanya 3 bulan belajar bahasa, fasih ya, membaca. Langsung saya masuk ke kuliah, saya hentikan kursus waktu itu. Udah, masuk gramatika terus yang dipelajari. Untuk apa? Belajar bahasa untuk membaca. Jadi saya langsung masuk ambil seminar tentang Hegel saat itu. Itu yang teks-teks yang paling sulit dalam filsafat ya. Fenomenologi roh itu kan. Nah, langsung ditolong. Jadi ini yang ingin saya katakan, kalau kita dalam hidup sehari-hari itu sudah dipaksa untuk memahami dengan cara tertentu, itu akan membentuk suatu pra-pemahaman tertentu. Sehingga ketika menghadapi teks berbahasa Jerman, itu lebih berbunyi dalam kondisi kita terlempar di dalam kultur itu, dalam kebudayaan itu. Nah, Gadamer itu juga mencoba untuk memanfaatkan konsep prastruktur memahami ini di dalam hermeneutiknya, yaitu nanti dalam konsep Wirkungsgeschichte dan Horizontverschmelzung, ya, atau fusi horizon-horizon. Oke, hanya saudara-saudara yang perlu kita ingat di sini, Gadamer ini murid dari Heidegger, itu berfilsafat tidak sesulit Heidegger ya. Ya, seringkali para komentator mengatakan begini, Gadamer ini adalah Heidegger make simple gitu. Atau introduction to Heidegger gitu kan. Tidak tepat juga sebetulnya, cuma ya ada hal-hal yang bisa diterima dalam pandangan itu. Misalnya begini, Heidegger itu memahami sejarah sebagai sejarah ada. Ada itu menyingkapkan diri. Wah, itu topik-topik yang tidak mudah ya. Aletheia gitu kan, menyingkapkan diri. Dari zaman ke zaman menyingkapkan diri. Nah, Gadamer tidak mau ngomong-ngomong metafisika semacam itu. Dia akan bicara tentang kesejarahan. Nah, jadi Gadamer bicara lebih konkret dan menunjukkan fakta-fakta yang lebih empiris gitu. Tidak ke langit-langit ontologi gitu ya. Tidak ke langit-langit ontologi. Nah, satu hal yang perlu kita pelajari di sini, bagi Gadamer, apa itu memahami ya? Memahami itu adalah Verstehen, dan Verstehen itu adalah sich Verstehen, atau Einverständnis dalam bahasa Jerman. Memahami itu adalah kesepahaman. Ini beda dengan Schleiermacher, bahwa Schleiermacher itu hermeneutiknya itu bertolak dari kesalahpahaman gitu kan. Nah, kalau Gadamer bertolak dari kesepahaman. Kalau Anda salah paham dengan sesuatu, salah paham atau kesalahpahaman itu kan dimungkinkan oleh kesepahaman.
Anda menyimpang dari kesepahaman. Jadi yang lebih mendasar daripada kesalahpahaman adalah kesepahaman. Jadi ini lagi-lagi mana yang ada lebih dahulu, telur atau ayam gitu ya. Kalau mau ditengahi ya, udah telur gitu ya. Ya telur dulu lah, baru ayam gitu ya. Nah, orang seperti Gadamer akan mengatakan telur itu adalah kesepahaman. Kesalahpahaman penyimpangan aja. Ini yang lebih primordial ya. Itu kesepahaman. Gambarnya masa lalu ya. Masih muda ini SBY dengan siapa? Barack Obama. Nah, sepaham. Kesepahaman. Nah, bagaimana komentar atas Schleiermacher dari Gadamer? Menurut dia, hermeneutik tidak berurusan dengan kesalahpahaman, melainkan dengan kesepahaman. Memahami bukan meninggalkan horizon pembaca dan masuk ke dalam horizon penulis. Seperti yang dimengerti oleh Schleiermacher. Disebut juga hermeneutik reproduktif. Jadi kalau Anda membaca surat-surat Paulus atau tulisan-tulisan dari Martin Luther atau karya-karya besar di dalam kesusastraan, biografi tokoh ya. Menurut Gadamer ya. Atau maaf, sebelumnya menurut Schleiermacher kita bisa mengetahui intensi asli dari penulis. Dan kita bisa menghadirkan makna sebagaimana dimaksud oleh penulis. Dalam hal ini misalnya Paulus. Atau surat-surat sakral lainnya gitu kan. Tidak, menurut dia memahami bukan meninggalkan horizon pembaca masuk ke dalam horizon penulis. Melainkan peristiwa peleburan horizon, berarti kita yang ada di masa kini itu mau tidak mau juga memahami Paulus dari sudut pandang masa kini. Tidak ada Paulus in himself gitu ya. Atau Paulus ansih, tidak ada. Atau Khairil Anwar ansih, atau Sultan Sahril atau Soekarno ansih gitu. Nggak ada, nggak ada. Soekarno teks-teksnya kita hadapi dari sudut pandang masa kini. Nah, hermeneutik romantik masih mengandaikan objektivitas ilmiah. Masih. Nah, Dilthey menolak yang juga ada pada bukan Dilthey tapi Gadamer. Yang ada pada Dilthey yaitu apa yang disebut historisme. Kenapa? Begini, Dilthey itu yakin bahwa sejarah adalah fakta ya. Nah, pengetahuan sejarah itu universal. Tapi bisakah kita berada di luar sejarah dengan terang Ujito? Gitu ya. Nah ini pertanyaan dari Gadamer. Gitu ya. Tentu saja jawaban Gadamer tidak bisa. Kita tidak bisa keluar dari sejarah karena kita makhluk historis. Jadi bayangkan sejarah itu sebuah akuarium dan kita ikan. Untuk mengenal apa yang ada dalam akuarium, kita nggak bisa menjadi ikan yang keluar dari akuarium melihat apa yang ada dalam akuarium. Nah, padahal historisme ini leluhurnya adalah René Descartes dengan cogitonya. Jadi pengetahuan kita itu bisa objektif terhadap sejarah juga. Nah, Dilthey juga memodelkan kesadaran sejarah secara kartesian, padahal kesadaran sejarah menurut dia dipengaruhi oleh sejarah juga. Yang dia sebut sebagai Wirkungsgeschichte. Nanti kita bahas. Nah, Dilthey melihat kehidupan historis dari sudut pandang ilmu pengetahuan. Dia mengagungkan kesadaran di atas kehidupan. Padahal dia penganut filsafat kehidupan atau Lebensphilosophie. Ini nanti hal-hal lain yang bisa didiskusikan kalau mau. Oke. Nah, apa ciri pengetahuan yang objektif, saudara?
tentu saja pengetahuan itu harus tanpa prasangka, ya. Pengetahuan itu tanpa prasangka. Anda tidak bisa percaya kepada vaksin kalau terlalu banyak prasangka di dalamnya. Maka vaksin itu harus diuji secara klinis, objektif, diawasi oleh pihak-pihak yang berbeda pendapat dan harus mencapai kesepakatan dari sudut pandang yang berbeda-beda. Nah, itu disebut objektif without prejudice. Ya. Nah, maka konsep prasangka itu sangat penting, saudara-saudara. Selama pencerahan Eropa di abad ke-18, boleh dikatakan gerakan intelektual Eropa pada masa itu adalah gerakan pembersihan masyarakat dari prasangka-prasangka. Nah, prasangka terbesar pada masa itu adalah mitos dan juga tahayul dan juga agama. Nah, menurut mereka, agama, tahayul, mitos itu memblokade mata pengamat, sehingga pengamatan itu ternodai dan tidak bisa melihat objek apa adanya, bahkan kita menarik kesimpulan secara tergesa-gesa. Ya. Nah, maka prasangka itu didiskreditkan oleh pencerahan Eropa sebagai sesuatu yang negatif. Nah, bersamaan dengan konsep prasangka ini, ya, satu yaitu ilmu pengetahuan itu tumbuh, ilmu pengetahuan itu objektif, bebas dari prasangka, lalu dipercaya sampai hari ini, itu adalah buah-buah dari pencerahan Eropa. Ya. Kedua, itu juga egalitarianisme, karena ada prasangka rasial, prasangka keagamaan, dan sebagainya itu juga dibersihkan di masa pencerahan. Konsep toleransi juga berkembang di masa pencerahan. Tokoh besar di sini ada Voltaire. Jadi pembersihan dari prasangka selama masa pencerahan itu baik sekali efeknya, dan sampai hari ini masih dianut di dalam negara-negara liberal. Ya. Nah, saudara-saudara, prasangka pencerahan adalah pengatasan segala prasangka. Tuntutan global atas pencerahan ini akan membuktikan dirinya menurut Gadamer sebagai sebuah prasangka. Jadi Gadamer ini orang yang kritis terhadap pencerahan. Ya, pencerahan kan mau membebaskan diri dari prasangka. Tapi Gadamer bilang, stop. Upaya membersihkan diri dari prasangka, itu kan sebuah prasangka. Lah, maksudnya apa? Kita berprasangka bahwa membersihkan diri dari prasangka itu bisa. Nah, ini kan sebuah prasangka, gitu. Menurut Gadamer. Ini bukan sebuah retorika, bukan. Tapi sesuatu yang memang dia serius menanganinya, yaitu bahwa mustahil kita membebaskan diri dari sebuah prasangka. Nah, jadi pencerahan itu adalah prasangka untuk melawan prasangka, menurut dia. Nah, lalu romantisme itu adalah gerakan yang melawan pencerahan. Kaum konservatif katakan demikian, dan kaum progresif adalah pencerahan. Itu ternyata mempunyai prasangkanya masing-masing. Romantisme yakin dapat mengatasi prasangka untuk sampai pada masa silam. Biarkan mitos bicara apa adanya, karena mitos itu bicara yang baik. Mitos itu mencerminkan integritas. Mitos itu termasuk agama juga mencerminkan keutuhan manusia, harmoni, iman, dan seterusnya. Nah, ini yakin bisa mengatasinya untuk sampai ke masa silam. Nah, pencerahan itu mengatasi mitos dengan logos, sifatnya progresif, ya. Yakin dapat mengatasi prasangka untuk sampai pada logos itu dengan bersikap objektif. Tapi dua-duanya prasangka, saudara-saudara. Nah, bagaimana lalu kalau pengetahuan kita, pemahaman kita selalu diwarnai prasangka? Bagaimana kita bersikap?
Pertama, menurut Gadamer, prasangka itu wajar aja. Kita harus anggap wajar. Miriplah seperti pandemi seperti sekarang ya, disebut new normal gitu ya. Nah, prasangka ya, setelah ditemukan jangan kaget, itu bagian dari kehidupan kita. Bukan hanya itu, bahkan prasangka itulah yang menyebabkan kita bisa memahami, itu yang memungkinkan pemahaman. Nah, tetapi kita harus bisa membedakan antara dua macam prasangka, yaitu prasangka yang legitim dan prasangka yang tidak legitim. Nah, nanti boleh kita diskusikan mana yang legitim, mana yang tidak. Nah, saudara-saudara, bersamaan dengan rehabilitasi prasangka itu, Gadamer juga mau merehabilitasi dua konsep yang selama pencerahan Eropa itu didiskreditkan. Dianggap sebagai hal-hal yang mendistorsi pengetahuan kita, yaitu otoritas dan tradisi. Dulu, otoritas dan tradisi ini dianggap sebagai sumber-sumber prasangka. Ya, buktinya sampai sekarang juga masih ya. Apa yang dikatakan oleh pimpinan mestinya benar, gitu kan? Itu prasangka itu. Sulit kita menjadi objektif kalau pimpinan punya kemauan. Misalnya sudah disahkan oleh Badan POM atau oleh WHO, ya mestinya benar, gitu. Padahal belum tentu ya. Oke. Nah, Gadamer berpendapat bahwa otoritas yang legitim itu bisa menjadi sumber kebenaran. Dalam hal ini dia mengacu pada otoritas dosen misalnya, atau profesor. Tentu profesor yang baik dan dosen yang baik tentu saja ya, bukan yang menyesatkan. Ini bisa menjadi sumber kebenaran. Dalam tradisi akademis sudah biasa hal itu. Tapi bukan dalam arti menjadi otoriter. Memang seorang dosen itu dianggap tahu dan kompeten dalam hal itu, maka dia menjadi sumber. Nah, saudara-saudara, tradisi itu juga sesuatu yang penting. Kenapa? Kalau pencerahan itu mau melampaui tradisi, mau mengubah tradisi, ya, pencerahan juga membentuk tradisi. Jadi kita selalu tersituasi di dalam tradisi. Contoh, kadang-kadang ada ungkapan, ini dalam kekristenan gitu ya. Katolik ini adalah gereja yang tradisional. Kita Protestan adalah bukan gereja yang tradisional. Kita tidak percaya pada tradisi. Tapi sebetulnya Protestantisme juga membentuk tradisi gitu ya. Jadi manusia tidak pernah lepas dari tradisi dan akan membentuk tradisi. Nah, kalau sains misalnya mengatakan sains itu ya melampaui tradisi lah, netral dari tradisi. Ternyata sikap netral terhadap tradisi itu adalah tradisi netralitas sains gitu ya. Jadi tradisi itu menyangkut kebiasaan, menyangkut pola hidup ya. Jadi sulit kita melepaskan diri. Boleh dikatakan manusia itu sendiri boleh dibilang 50% lebih itu terbentuk oleh tradisi atau kebiasaan. The power of habit ya. Bukti bahwa the power of habit itu sangat kuat ya, itu adalah Lebaran. Mau diumumkan berkali-kali, ditakut-takuti dengan COVID, pulang juga gitu ya, masuk dalam kap mobil, masuk dalam apa, itu kebiasaan itu sulit diubah. Itu sudah merupakan lebih dari 50% dari menjadi manusia itu sendiri gitu kan. Nah, konsep yang dikemukakan oleh Gadamer untuk merangkum bahwa prasangka itu tak terhindarkan, kita tidak bisa melarikan diri dari prasangka,
kita juga tidak bisa melarikan diri dari pengaruh otoritas dan tradisi, itu adalah Wirkungsgeschichte. Ini satu kata, artinya adalah Geschichte itu sejarah, Wirkung itu adalah pengaruh atau efek. Ya. Sejarah pengaruh, bukan pengaruh sejarah, bukan. Sejarah pengaruh, gitu kan. Nah, di Jerman biasanya kalau ada pemikiran dari seorang filsuf dalam hal membahas, biasanya ada autobiografinya dibahas, ajarannya dibahas, tapi juga dibahas Wirkungsgeschichte-nya, yaitu pengaruh dari filsuf ini pada filsuf-filsuf lain dan pada pemikiran pada umumnya. Nah, dari konsep semacam itu diambil ya. Jadi sebuah pemikiran itu tidak bisa dilepaskan dari sejarah. Pemikiran ini berasal dari sejarah, jadi dihasilkan lewat sejarah, dan ketika pemikiran ini dihasilkan, pemikiran juga mengubah sejarah, dan berubah lewat sejarah, dan pemikiran ini tidak bisa keluar dari sejarah karena merupakan bagian dari sejarah itu sendiri. Wirkungsgeschichte harus dipahami dalam pengertian semacam itu. Lihat, misalnya buku-buku ya, Anda lihat, ini semua klaim objektif semua tentang gerakan 30 September, teror, kudeta G30S, dan seterusnya. Ini banyak di kita, semua mempunyai klaim objektivitas. Tapi saudara-saudara, semua teks ini setelah dibaca juga mempengaruhi perilaku orang zaman kini. Dan teks ini sendiri dihasilkan oleh orang zaman kini dengan minat-minat dan kepentingan zaman kini. Jadi tidak bisa 100% objektif. Lalu apa itu bersikap objektif ya? Ada dua hal yang berbeda di sini ya. Yang disebut bersikap objektif itu ya. Yaitu ada dua, yaitu kesadaran sejarah dan sejarah pengaruh. Yang dimaksud bersikap objektif menurut historical kesadaran sejarah ya, historical consciousness begitu ya. Pengetahuan objektif tentang G30 SPKI. Lalu pengambilan jarak itu juga pengaruh dari zaman peneliti gitu ya. Nah, sejarah pengaruh tidak dikalkulasi dalam penelitian. Kalau ini historical consciousness ini ya. Yang terdapat dalam historiografi atau ilmu sejarah. Nah, sedangkan kalau kita menganut sejarah pengaruh, Wirkungsgeschichte, kita harus senantiasa menyadari bahwa ada sejarah pengaruh. Nah, kesadaran akan sejarah pengaruh menurut Gadamer itulah yang mendukung dalam tanda petik objektivitas dari ilmu sejarah. Saya beri tanda petik ya. Objektivitas. Dalam pengertian gini. Kalau kita menulis teks historis atau bercerita tentang masa lalu dengan kesadaran bahwa cerita kita itu dipengaruhi juga oleh kepentingan dan minat-minat kita dari masa kini, itu justru menunjukkan cerita kita itu bertanggung jawab. Dibandingkan dengan bercerita tentang masa lalu, berlaga objektif, seolah-olah itu bersih dari kepentingan masa kini dan minat-minat masa kini. Nah, menurut dia menyesatkan itu, karena berpura-pura objektif. Gitu. Nah, dia nulis, dengan menyandarkan diri pada metode kritisnya, objektivisme historis menyembunyikan fakta bahwa kesadaran sejarah itu sendiri tersituasi dalam jejaring pengaruh-pengaruh sejarah. Jadi,
Kalau misalnya kita mau menulis ya sejarah misalnya atau mau bercerita lah ya G30 SPKI. Ya, sulit untuk dilepaskan dari minat demokrasi dari era reformasi dan era demokratisasi kita sekarang. Nah, maka kita mencoba membahas peristiwa G30 SPKI dari sudut pandang demokrasi. Dan menurut Gadamer itu lebih bertanggung jawab daripada menulis tentang G30 SPKI seolah-olah kita bisa punya mesin waktu untuk hidup di zaman Orde Lama dan melihat peristiwa itu dari kacamata orang dari zaman itu. Itu mustahil. Mustahil. Karena kita berpura-pura objektif dengan cara itu. Karena toh kita sendiri adalah orang dari zaman kini yang sedang berpura-pura masuk ke zaman yang lalu. Nah, jadi persoalannya ada di sana. Nah, ini nanti bolehlah kita persoalkan lagi dalam diskusi kalau mau. Jadi ada lapisan-lapisan dari sejarah pengaruh, ada kesadaran akan ketersituasian dari peneliti, kesadaran akan pengaruh tradisi dan sejarah dalam setiap pemahaman, lalu juga ada kesadaran sebagai anak zaman. Itu penting. Kita semua adalah anak zaman. Kita bukan orang dari segala zaman. Tidak bisa menjadi subjek metahistoris, tidak bisa. Atau subjek suprahistoris. Kalau Anda mengemukakan sebuah klaim metahistoris atau suprahistoris, klaim itu pun klaim yang dikeluarkan dari keterlibatan masa kini Anda. Jadi nggak bisa. Kita anak zaman. Lalu lapisan keempat, refleksi diri atas sejarah pengaruh. Jadi, saudara-saudara, kalau bisa kita simpulkan, menurut Gadamer, manusia adalah makhluk yang menyejarah, maka tidak mungkin berdiri di luar sejarah tanpa pengaruh sejarah. Tanpa pengaruh sejarah. Dengan kata lain, kebenaran itu mewaktu memang. Anda harus bayangkan akuarium dengan ikan-ikan itu, tentu saja akuariumnya agak fleksibel sedikit gitu ya, jangan yang dari kaca gitu ya. Bisa diperluas sedikit, bisa dimodifikasi bentuknya gitu ya, tapi tetap ada di dalam air itu gitu ya, di dalam apa yang kita sebut sebagai akuarium. Akuarium bisa berubah bentuk, bisa menjadi lonjong, bisa segitiga, bisa membentuk labirin, terserah. Kalau ini adalah akuarium yang fleksibel, tapi tetap akuarium dan tetap ada di ikan-ikan itu ada dalam air itu. Nah, itulah sejarah. Kita tidak bisa keluar darinya. Jelas ini ada sesuatu yang kontras dari pemahaman kebenaran yang lazim, yang tadi kita sinyalir dasarnya dari agama, yaitu ada kebenaran abadi, ada kebenaran absolut, ada kebenaran final yang tidak bisa ditawar lagi, ada kebenaran di luar sana yang bisa dicapai oleh pengetahuan manusia. Nah, itu semua dicoret dengan konsep kebenaran yang mewaktu. Nah, menurut Gadamer, pengetahuan kita itu harus atau bisa dibayangkan sebagai horizon, cakrawala. Memperoleh sebuah horizon berarti orang belajar melihat melampaui apa yang dekat terjangkau dengan tangan. Bukan untuk mengalihkan pandangan darinya, melainkan untuk melihatnya secara lebih baik dalam sebuah keseluruhan lebih luas. Jadi, bagaimana ya pengetahuan itu dibayangkan?
Jangan membayangkan bahwa pengetahuan itu sifatnya total sekaligus. Juga jangan membayangkan pengetahuan itu hanya bagian-bagian. Melainkan pengetahuan itu harus dibayangkan sebagai sebuah cakrawala yang terus bergerak. Kalau Anda punya kesempatan hiking, Anda naik sebuah gunung atau bukit, di bawah horizon Anda terbatas. Anda mulai naik, bergerak ke atas, horizon melebar, 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 sampai di puncak, horizon melebar, menjadi bundar, kelihatan. Ada tepinya yang membatasi tentu. Penglihatan kita tidak pernah bisa keluar dari horizon. Selalu ada dalam horizon itu. Mirip seperti ikan, tidak bisa keluar dari akuarium itu. Demikian juga pengetahuan manusia di dalam sejarah. Tradisi, entah itu seni, agama, sains, ya, filsafat, ya, itu semua ada di dalam sebuah horizon. Dan ada batas dari horizon itu dan bergerak. Tergantung dari perkembangan dan bergerak terus. Nah, jadi Anda mustahil sebagai seorang ilmuwan, sebagai seorang filsuf, teolog mungkin ya, untuk bisa mengatakan apa yang saya tulis ini adalah kebenaran absolut, final, tuntas, mencakup segala sesuatu, sudah selesai. Nah, masih bergerak. Masih bergerak. Ada batasnya. Nah, kalau batas itu dilampaui, batas itu hanya bergeser untuk menemukan batas yang baru lagi gitu ya. Horizon. Jadi memang ilustrasi tentang horizon ini sangat penting. Sempat ditanyakan di dalam sesi-sesi yang lalu ya mengenai horizon kematian ya. Ini juga horizon tapi horizon pemahaman. Nah, menurut Gadamer, perjumpaan manusia dalam berkomunikasi antara aku dan kau misalnya, atau kami dengan kalian gitu kan, itu perjumpaan itu terjadi lewat fusi horizon-horizon. Jadi, kalau kita membaca sebuah teks, saya ambil contoh, habis gelap terbitlah terang, dari Raden Ajeng Kartini. Teks itu dari zaman lalu, itu adalah horizon dari masa lalu. Nah, kita dari masa kini mempunyai horizon kekinian. Ada minat-minat dan ada kepentingan-kepentingan dari horizon kekinian kita, dan ada minat-minat dan kepentingan-kepentingan dari horizon Kartini yang mengendap di dalam teks habis gelap terbitlah terang. Nah, fusi dua horizon inilah yang disebut memahami. Perstand. Semoga Anda mengerti sampai di situ. Nah, demikian juga seluruh peristiwa kemanusiaan. Misalnya, percakapan bisnis, dialog antar agama, interfaith, diplomasi antar negara, kesepakatan para politikus, terlalu banyak untuk disebutkan satu persatu, perjumpaan antar sahabat, dan seterusnya, ya, itu selalu merupakan fusi horizon-horizon. Kebudayaan itu sendiri adalah fusi horizon-horizon. Sebagaimana nampak dalam motif-motif arsitektur, lalu juga motif-motif batik misalnya, motif-motif dan bentuk-bentuk patung, lukisan, dan seterusnya. Semua itu adalah fusi horizon-horizon. Kalau Anda sempat datang ke Keraton Yogyakarta, fusi horizon tampak jelas di sana antara nilai-nilai dan motif-motif Jawa, Belanda, Spanyol, Portugis, lalu juga ada Hindu, ya,
campur ya. Jadi kultur Jawa itu fusi horizon-horizon. Agama-agama itu juga penuh dengan horizon-horizon atau fusi horizon-horizon. Jadi klaim hermeneutik ini menarik dengan fusi horizon-horizon, yaitu mustahil kita memurnikan diri dari kontak kultural dengan kultur-kultur lain. Indonesia itu adalah contoh dari fusi horizon-horizon. Indonesia ya, terbuka terhadap berbagai kontak kebudayaan. Nah, Pancasila itu adalah fusi horizon-horizon ya. Ini bisa dibuat tulisan yang menarik tentang itu. Nah, ya, bahkan diri kita, ya, perkawinan kita itu fusi horizon. Jadi ada orang yang bersikap puritan, misalnya mengatakan ini murni, ya, ortodoks, tidak ada campur tangan. Ini adalah ajaran yang lurus dan murni, tidak ada kontaminasi dan tidak sesat sama sekali. Mari kita periksa komponen-komponennya, maka akan kita temukan komponen-komponen dari luar tradisi itu yang juga menyatu dan diapropriasi oleh tradisi yang mengklaim diri sebagai ortodoks dan murni. Ya. Nah, contoh yang dikemukakan adalah Plato ya. Ini kalau seorang dosen filsafat ditanya oleh mahasiswanya untuk memahami Plato sebaiknya saya baca buku mana? Dosen filsafat yang bagus tidak akan menyarankan untuk membaca Plato yang dikomentari oleh orang-orang di zaman Plato gitu ya. Karena sulit dipahami oleh orang di zaman kini. Bukan hanya soal sulit dipahami, tapi juga memang tidak sesuai dengan horizon kekinian kita. Maka dosen itu akan menyarankan terbitan terbaru, komentar terbaru mengenai Plato, ya. Nah, lalu lebih bisa dipahami karena komentar-komentar seperti itu bertolak dari horizon kekinian kita dan kita bisa memahami Plato dengan lebih baik. Oke. Jadi tugas interpretasi adalah memproyeksikan sebuah horizon historis yang berbeda dari horizon kekinian. Artinya gini, kalau membaca sebuah teks, ingat teks dalam pengertian yang seluas-luasnya termasuk juga mengerti orang lain ya. Kita harus memproyeksikan. Kita tidak bisa memahami teks itu apa adanya. Melainkan kita sedikit banyak juga secara kreatif, istilah dari Gadamer adalah produktif, menginterpretasi untuk kepentingan masa depan kita. Nah, kitab suci pun demikian. Kalau kita menafsirkan kitab suci, kita tidak menafsirkan kitab suci dengan maksud begini, apa sih sebetulnya maksud aslinya gitu ya. Nah, sulit. Melainkan apa maknanya bagi kita, bukan hanya masa kini, terutama untuk masa depan. Maka fundamentalisme agama itu sebetulnya contradictio in terminis. Karena fondasi dari fundamen ya, fundamen dari fundamentalisme itu sebuah interpretasi sebetulnya dari masa kini. Fundamen itu atau ad fontes kalau dalam bahasa Latin untuk gerakan Renaissance itu ya, kembali pada sumber-sumber gitu ya, fondasinya itu ya fondasi yang diinterpretasi oleh kekinian gitu kan. Jadi fundamentalisme itu mustahil menjadi fondasional gitulah kira-kira gitu. Begitu juga menjadi religius betul harus dimengerti juga dalam rangka kehadiran religiositas yang lain. Jadi tidak bisa menjadi religius dengan mengasingkan diri menjadi kelompok di belakang bulan
yang sisinya gelap dan tidak pernah kita lihat sama sekali. Itu tidak religius. Religius itu hidup di tengah-tengah bumi manusia yang majemuk dengan berbagai macam tradisi religiusitas yang ada di sana. Nah, menjadi religius tak lain daripada bagian dari fusi horizon-horizon ini. Nah, kemarin kalau bicara dengan teman-teman yang mendukung interfaith, memang betul, to be religious is to be interreligious dalam pengertian seperti itu. Nah, dalam pengertian Gadamer adalah to be religious adalah to be in the fusion of horizons gitu ya. Berada dalam fusi horizon-horizon of religiosity. Nah, bagaimana? Lalu aplikasi itu juga bagian dari memahami, misalnya kalau khotbah, itu juga menginterpretasi, ada fusi horizon di sana, ada Wirkungsgeschichte juga ada di sana. Vonis dari hakim, ada unsur interpretasi, tidak bisa hakim 100% menderivasi dari kitab undang-undang hukum pidana, harus melihat konteks dari terdakwa. Gitu. Sejarawan hukum juga begitu, sama. Kritikus sastra juga. Pendek kata, dalam aplikasi selalu ada unsur interpretasi di sana. Nah, ini bagian terakhir, saudara-saudara, yaitu tentang pengalaman hermeneutis. Saudara-saudara, Gadamer akhirnya berpendapat bahwa teks itu harus dihadapi sebagai thou, bukan kamu, bahkan juga bukan lu gitu ya, kalau bahasa Jakarta itu agak kurang ajar terhadap teks thou. Jadi harus dihadapi dengan penuh hormat. Sesuatu yang berharga. Ada respect di dalamnya. Nah, saudara-saudara, tradisi pun harus dihadapi sebagai thou, engkau. Jadi bukan objek empiris universal, bukan yang lain sebagai hasil proyeksi yang reflektif, melainkan sebagai yang lain yang dibiarkan berbicara dalam kelainan, keberlainannya. Sikap yang tepat terhadap tradisi adalah terbuka, mau mendengarkan, biarkan tradisi itu bicara. Jangan mencoba untuk katakan menginjeksi konsep-konsep kita begitu saja ke dalam tradisi. Betul bahwa Wirkungsgeschichte itu berlaku dan horizon kita ikut mempengaruhi dalam memahami tradisi, tapi sangat penting adalah mendengarkan tradisi dalam horizon kekinian kita tentu saja, tidak bisa lain. Apakah hasil dari pengalaman hermeneutis semacam itu? Intinya gini, kalau kita sebagai seseorang yang mempunyai sikap mendengarkan tradisi, kita mempunyai Bildung. Bildung sering diterjemahkan sebagai pendidikan. Saya cenderung menerjemahkan sebagai keterpelajaran, gitu ya, keterpelajaran. Jadi orang yang terpelajar itu bukan sekedar orang yang tahu ini dan itu, orang yang mempunyai banyak informasi, bukan. Melainkan seseorang yang mempunyai sikap terbuka terhadap yang lain di dalam keberlainannya, sebagaimana dijumpai di dalam sang engkau, di dalam tradisi. Orang semacam ini tentu adalah seorang scholar, ya, seorang yang terdidik, ya. Dia menguasai banyak buku, dia mengetahui, misalnya dia adalah orang yang punya Bildung di dalam filsafat, teologi, atau ilmu sosial, misalnya ekonomi, ya. Ekonomi misalnya, dia tahu Adam Smith, ya, David Ricardo, dia tahu bagaimana sejarah ekonomi, ya.
Tetapi bukan hanya tahu itu masalahnya. Secara informasi dia bukan mesin yang bisa memberikan informasi mengenai itu, tapi sikapnya itu sendiri. Dia adalah seorang cendekia, seorang terpelajar yang semua ilmunya itu mendarah daging dalam dirinya. Nah, untuk bisa mengecek hal ini bisa dalam diri kita. Kita juga mempunyai bildung ya, tipis maupun tebal. Barangkali yang mendengarkan sesi malam hari ini adalah orang-orang yang sudah mengalami sekolah selama puluhan tahun. Misalnya bisa 20 tahun gitu kan, atau belasan tahun gitu ya. SD, SMP, SMA, universitas, S1, S2, S3 gitu kan. Nah, saya ingin tanya, apakah Anda mengingat semua dari yang diajarkan di SD misalnya, SMP, SMA? Banyak yang kita lupakan. Mungkin matematika kita lupakan ya, karena dulu termasuk fak yang menegangkan gitu kan. Barangkali juga biologi, perhitungan kimia. Banyak yang kita lupakan. Tetapi di antara hal-hal yang kita lupakan, ada yang mengendap dalam diri kita. Menjadi sedimentasi, membentuk karakter kita, menjadi sikap hidup kita. Sedikit banyak kita ingat, cukup banyak yang menjadi sikap dan tidak bisa kita sadari lagi. Lalu kita disebut sebagai orang terpelajar. Jadi sekolah itu tidak percuma. Karena sekolah itu bukan soal memasukkan data ke dalam otak, melainkan membentuk diri manusia sebagai manusia gitu ya. Nah, sedemikian rupa sehingga meskipun uang begitu banyak dihabiskan ketika kita sekolah dan upaya yang diinvestasikan begitu banyak, kita tidak rugi. Karena kita menjadi manusia seperti sekarang itu berkat sekolah. Nah, itu yang disebut bildung. Kita menjadi orang terpelajar gitu ya. Nah, itu yang namanya bildung. Nah, bildung inilah yang dimaksud oleh Gadamer sebagai pengalaman hermeneutis yang mengendap. Kritik saya, pertama, Gadamer berpandangan bahwa pemahaman hermeneutis merupakan sesuatu yang universal. Artinya hubungan manusia dengan alam juga berciri perstean. Apakah ini tepat? Mengingat ilmu-ilmu alam memakai bahasa monologal, yaitu matematika. Ini terkenal dalam kritik Habermas terhadap Gadamer. Nah, Gadamer melibatkan prasangka, otoritas, dan tradisi dalam memahami. Tidakkah hal itu naif? Prasangka memang tidak bisa dihindarkan, tapi mempersilahkan prasangka masuk dalam pengetahuan akan sangat berbahaya. Otoritas juga bisa mendistorsi perstean ya, dengan kepentingannya. Dan kita bukan hanya korban tradisi, karena kita juga bisa mengambil sikap ya terhadapnya untuk mengubahnya. Jadi betul bahwa mau nggak mau kita bergerak dalam tradisi, tetapi fakta juga menunjukkan bahwa kita bisa putus dari tradisi dan membangun tradisi baru. Kita bisa kritis terhadap tradisi. Nah, Gadamer lupa dengan aspek-aspek itu karena terlalu fokus pada kesepahaman primordial sebagai dasar dari hermeneutik. Baik, saya kira itu hal-hal yang bisa saya berikan untuk bahan diskusi kita selanjutnya.